Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Thohir dengan NIM 18061111082. Kelas Hukum Humaniter kelas G akan membahas mengenai konflik Indonesia dengan OPM dalam perspektif hukum humaniter. Yang mana kasus awalnya dari gerakan OPM adalah serangan sekelompok orang dari suku Arfak ke barat pasukan Batalion 751 Brawijaya di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965. Lalu dapat diketahui juga bahwa OPM seringkali melakukan aksi penembakan terhadap penduduk sipil, TNI maupun tenaga kerja di Papua, sehingga marak terjadi tindakan kekerasan. Oleh karena tindakan tersebut, banyak mengundang respon masyarakat internasional, mulai dari tindakan apa yang seharusnya dilakukan maupun cara menanggulanginya agar tidak terjadi kekerasan kembali di Papua. Lalu, permasalahannya di sini akan yang dipertanyakan oleh saya. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi warga sipil sebagai korban kerjasama OPM di Indonesia menurut hukum humaniter. Yang kedua, bagaimana kedudukan organisasi Papua Merdeka dalam perspektif subjek hukum humaniter internasional. Selanjutnya mengenai analisis perlindungan bagi masyarakat sipil. Perlindungan yang seharusnya diterima oleh warga sipil yang menjadi korban dalam suatu konflik bersenjata pada Konvensi Jenewa 4 1949 beserta protokol tambahan 2 dan hukum humaniter internasional kebiasaan. Pada Konvensi Jenewa 4 1949 berdasarkan peraturan yang yaitu dalam pasal 27 sampai 39 dan pasal 42, 48, 50, 55 dan 358. Substansi ini turut diatur dalam pasal 7, 13, 14, 17 Protokol Tambahan 1 1977. Sedangkan di dalam hukum kebiasaan internasional humaniter juga ditegaskan mengenai perlindungan warga sipil ini, yaitu terdapat dalam aturan 1, 2, 5 sampai 7, 9, 10, 12, 13, 20 sampai 24, 33 sampai 35, 42, 53, 5 sampai 55, 70 sampai 84, 86 sampai 105 dan 131. Lalu pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan. Yang kedua, menimbulkan penderitaan jasmani. Yang ketiga, menjatuhkan hukuman kolektif. Yang keempat, mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan. Yang kelima, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil. Keenam, menangkap orang-orang yang untuk ditahan sebagai sandera. Yang mana dari hal itu hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Perlindungan terhadap penduduk sipil telah mendapatkan perhatian yang cukup dalam hukum humaniter internasional. Ketetapan tentang perlindungan bagi penduduk sipil tersebut telah dijelaskan pada bab 4 dalam Protokol Tambahan 2 tahun 1977 pasal 13 Protokol Tambahan 2 menegaskan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi militer. Untuk menekankan pentingnya perlindungan tersebut ditegaskan larangan menjadikan penduduk sipil dan orang-orang sipil sebagai sasaran serangan, sebagaimana dilarang melakukan ancaman kekerasan yang ditujukan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil. Kedudukan organisasi Papua Merdeka OPM dalam perspektif subjek hukum internasional. Dapat diketahui bahwa OPM telah memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai pemberontak. Yang pertama, OPM dipimpin oleh seseorang komandan. Yang kedua, OPM telah menggunakan tanda pengenal yang jelas untuk menunjukkan identitas yang ditandai dengan pembentukan Komite Nasional oleh Belanda pada tanggal 19 Oktober 1961 yang beranggotakan 21 orang. Yang ketiga, latar belakang perjuangan baik politik maupun militer untuk mendukung gerakan perjuangan kemerdekaan OPM, melakukan pemberontakan fisik yang bergerak di bawah tanah atau dengan cara sembunyi-sembunyi menggunakan senjata untuk menyerang pos-pos TNI serta para pendatang yang menimbulkan banyak korban jiwa. Yang keempat, pemberontakan yang dilakukan oleh OPM dan upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya telah merembet dan mengarah kepada
peperangan antara dua pihak yang harus segera diselesaikan. Lalu penutup, saran untuk meredam kaum pemberontak tumbuh dan berkembang dalam hubungan internasional serta ditambah dengan tujuan kaum pemberontak yang ingin memerdekakan wilayah yang dikuasainya, dilakukan adanya rezim hukum internasional yang memperjelas kriteria-kriteria kaum pemberontak untuk mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional, karena hingga saat ini kriteria-kriteria kaum pemberontak hanya dilihat dari segi politisnya saja.